Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi nih dengan saya, Kak Korin, yaitu kantor bahasa Inggris kalian. Kali ini kita langsung aja yuk bahas satu persatu TOUTBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini. Nah, Sobat Pintar gimana? Sudah coba kerjakan soal ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Nah, kalau misalkan di soal ini, pertanyaannya adalah what can be inferred from the text about some houses in Chaco Canyon? Nah, kalau di sini, ini keyword yang bisa kita temukan adalah yang inferred atau disimpulkan. Jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari beberapa houses yang ada di Chaco Canyon? Ini inti yang harus kita temukan. Tapi tipikal soal yang seperti ini itu kita jalannya setelah membaca pertanyaan, kita langsung ke opsi jawabannya aja. Langsung mengeliminasi yang nggak sesuai dengan informasi yang ada dalam teks. Kita start dari opsi jawaban yang A. They may have been built a few hundred years ago. Nah, kalau misalkan di sini dilihatnya adalah ratusan tahun yang lalu, kayak gitu ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Cuman kalau misalkan di dalam teks, kalau yang mengenai tahun, itu kita bisa langsung scanning, ada di sini angka 900 sampai 1150 AD. Nah, AD sendiri itu sebenarnya singkatan dari bahasa Latin, yaitu Anno Domini, yang bermakna tahun Tuhan, atau netralnya bisa juga disebut dengan Common Era. Nah, inilah yang biasanya kita sebut dengan perhitungan yang tahun Masehi, tapi kalau misalkan dilihat, nggak mungkin hanya ratusan tahun yang lalu. Kalau misalkan dilihat dari tahun sekarang, udah harusnya ribuan tahun yang lalu. Jadi untuk opsi jawaban A tidak sesuai informasinya. Untuk opsi jawaban B, they have been used to observe the stars. Nah, kalau misalkan stars, berarti keyword yang bisa kita cari di dalam teks itu di opsi ini adalah stars. Nah, kalau misalkan dalam teks, stars itu ada di sini. Kita coba baca kalimat yang ini. Some people think that these were places to observe the stars and planets. Nah, kalau misalkan di sini berarti intinya adalah beberapa orang itu berpikir atau mikir kalau misalkan tempat-tempat itu digunakan untuk mengobservasi bintang sama planet. Nah, berarti kan di sini kan hanya opini ya, bukan fakta. Hanya opini atau pemikiran dari orang-orang, berarti bukan fakta yang sebenarnya. Jadi untuk opsi jawaban B ini juga kurang tepat. Untuk opsi jawaban C, the buildings have 100 floors. Nah, opsi untuk C, keyword yang bisa kita garis bawain adalah floors-nya atau lantainya. Karena kalau misalkan 100-nya atau angka, ini kan biasanya bisa diubah ya, antara apa yang ada dalam teks sama opsi jawaban. Kita coba cari tahu di dalam teks, floors itu ada di bagian yang sini. Nah, kita coba baca dulu. The main community has about 30 stone buildings with up to 5 floors. Berarti ini hanya 5 lantai aja gitu, bukan hundreds. Jadi untuk ini opsi jawabannya kurang tepat, bisa kita coret. Kita lanjut di opsi jawaban yang D. They are constructed from stone, atau mereka itu dibangun dari bebatuan atau batu. Nah, untuk ini bisa kita garis bawahi stone-nya sama constructed, berarti kan dibangun. Nah, kalau dalam teks tadi sudah kita baca di baris yang ini, the main community has about 30 stone buildings. Stone di sini kan sebagai adjective ya. Adjective yang menjelaskan buildings atau bangunannya. Berarti bangunannya itu terbuat dari bebatuan atau dibangun atau diconstruct dari bebatuan. Jadi untuk opsi jawaban D ini kan sesuai dari isi teks sehingga bisa kita simpan. Kita lanjut langsung di opsi jawaban E. They cost more money to build. Nah, kalau misalkan yang ini, kalau money-nya sendiri, itu tidak ada serta-merta pernyataan yang ada di dalam teks mengenai, oh mereka tuh menghabiskan banyak uang ya, seperti itu. Jadi untuk opsi jawaban I ini kurang jelas.
Nah, dari pertanyaan ini, what can be inferred from the text about some houses in Chaco Canyon? Opsi jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah opsi jawaban yang D. They are constructed from stone. Gitu, sobat. Nah, sobat, gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk, langsung aja kita bahas bareng. Nah, kalau misalkan di soal ini pertanyaannya adalah, what does correspond mean in the text? Nah, tipikal soal-soal untuk menanyakan sinonim. Sehingga kita harus memperkaya atau memperbanyak kalau misalkan di latihan soal itu tentang vocabulary. Nah, kalau di sini, correspond sendiri itu maknanya bisa sesuai, bisa cocok, bisa juga sama. Nah, sekarang kita lebih cocokkan nih, di opsi jawabannya satu persatu, dia tuh lebih kemana sih arahnya. Untuk yang A, to say something in return, atau untuk ngomong balik seperti itu, returned itu kan bisa maknanya kan mengembalikan atau berbalik seperti itu. Untuk opsi B, to seem exactly the same, untuk terlihat persis banget atau sama. Untuk C, to show the truth atau untuk menunjukkan kebenarannya. D, to write something to someone, untuk menuliskan sesuatu ke orang lain atau ke seseorang. Yang E, to match or be similar to. Jadi to match itu untuk mencocokkan atau untuk sama. Nah, sebenarnya agak menjebak di opsi jawaban yang B. Nah, kalau yang B itu kan untuk terlihat exactly the same atau sangat banget sama gitu ya, benar-benar sama. Nah, cuman kalau misalkan dari maknanya correspond itu bukan vibe atau vibe-nya itu yang exactly, tapi lebih ke pokoknya sesuatu yang sesuai, sesuatu yang cocok atau sama. Nah, kalau misalkan dia dari teks juga, dari bagian yang ini, a few of the buildings were constructed to correspond with the movement of the sun and moon, atau untuk mencocokkan pergerakan dari matahari dan juga bulan. Jadi untuk opsi jawaban yang paling tepat yang bisa kita sesuai dengan pertanyaan what does correspond mean in the text adalah opsi jawaban yang E, to match or be similar to. Gitu, sobat. Nah, sobat, gimana? Sudah coba kerjakan soal ini? Yuk, langsung aja kita bahas bareng. Jadi, kalau misalkan di soal ini, pertanyaannya adalah the word this in the text refers to, atau maksudnya adalah kata this itu merujuk kemana sih di dalam teks. Nah, kita lihat dulu, this sendiri itu sebenarnya adalah pronoun atau kata ganti. Nah, dia itu untuk menggantikan hal-hal plural atau jamak, sehingga kalau misalkan di opsi jawaban, misalkan nggak ada yang maknanya itu plural atau jamak, itu berarti dia opsi jawabannya bisa langsung kita eliminasi. Nah, untuk mengetahui rujukannya kemana, kita bisa baca dulu di dalam teks. Dari sini kalimatnya, some people think that these were places to observe the stars and planets. Jadi beberapa orang itu berpikir bahwa tempat itu tuh digunakan untuk mengobservasi stars, bintang atau planet. Nah, kalau di sini sebenarnya kita sudah dapat clue, berarti this itu bakal merujuknya itu ke tempat seperti itu. Jadi di opsi jawaban yang mengarahnya bukan tempat dari opsi jawaban yang A, terus ada juga opsi jawaban yang E. Nah, ini sudah bisa kita eliminasi. Nah, untuk membuktikan kita bisa baca dulu kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya tuh start dari sini. A few of the buildings
were constructed to correspond with the movement of the sun and moon. Jadi beberapa bangunan itu dikonstruk atau dibangun untuk mencocokkan dengan movements atau pergerakan antara matahari dan juga bulan, sehingga untuk di sini bisa kita temukan prediksinya adalah buildings rujukannya. Buildings ini kan dalam bentuk plural juga, jadi bangunan-bangunan itu dikonstruksikan untuk mencocokkan nih pergerakan matahari dan juga bulan. Sehingga di nomor ini dengan pertanyaan the word this in the text refers to, opsi jawaban yang lebih tepat atau yang paling tepat adalah opsi jawaban yang B, yaitu the buildings, gitu sobat. Nah sobat pintar, itu tadi beberapa pembahasan TO UTBK 2021 dari Aku Pintar. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga membantu nih proses belajar mandiri kalian di rumah. Jangan lupa ya untuk tonton dan ikutin terus episode berikutnya di AP Live. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.